Wah, di sini sudah ada yang ngisi dari Pariaman, Sumatera Barat. Masya Allah. Iya. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita pekan ini bertemu lagi di edisi Womanpreneur-nya bersama Bisyarah ID gitu ya. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan narasumber spesial dan kali ini kita akan membahas atau mengulik inspirasi gitu ya dari pembicara kita kali ini tentang inspirasi PCO from Bantul to goes to international. Masya Allah. Tapi sebelum saya perkenalkan pemateri kita kali ini, saya mau tahu dulu nih ibu-ibu dan bapak-bapak atau teman-teman yang sudah hadir ini dari mana aja? Selain dari Sumatera Barat, oh ini ada dari NTT. Wah, Masya Allah, jauh sekali ya. Dari Jogja ada Palembang, Situbondo, Jawa Timur. Dari Medan, Masya Allah. Luar biasa. Ini jauh-jauh nih, Bu. Wah, dari Sydney. Jadi ternyata pesertanya Bisyarah ID itu bukan hanya dari Indonesia aja gitu ya, tapi sampai ke Sydney. Ada juga, biasanya ada juga dari Arab Saudi, Bu. Kali ini dari Sydney, dari Jogja, Kulon Progo. Masya Allah, beragam ya. Baik, saya perkenalkan dulu pemateri kita kali ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal. Kalau sudah kenal, Alhamdulillah. Kalau belum kenal, saya kenalkan dulu. Jadi, pemateri kita, Jadi, pemateri kita kali ini adalah Ibu Tantriana Herawati. Beliau adalah seorang pengusaha PCO dan beralamat di Bantul, dan tidak hanya sebagai pengusaha, ternyata beliau juga memiliki aktivitas-aktivitas lain, Bu ya. Insya Allah. Masya Allah. Dan beliau adalah owner dari Masyanah Barokah Mulia, dan Bapak Ibu bisa kepoin nih akun Instagramnya, Instagram dari Masyanah Barokah di @produsen_PCO_Jogja dan Kleputpedia. Atau ini juga punya akun TikTok nih ibunya. Masya Allah, ini @Kleputpedia. Jadi yang nanti mau kenalan sama PCO Masyanah Barokah bisa kepoin nih akun-akun sosial media dari Masyanah Barokah. Oke, langsung saja nih kita tanya-tanya nih sama Ibu Ana. Udah siap, Bu, ditanya-tanya? Insya Allah sudah siap. Siap. 1x1, Bu. Oke. Baik, kali ini kita cari inspirasi dari Ibu Ana mengenai bisnis PCO yang sudah sampai goes to international gitu. Nah, kalau bicara tentang PCO, kan mungkin bisa jadi nih, Bu, banyak tuh orang-orang yang dia belum tahu gitu ya, PCO itu sebenarnya produk apa sih gitu. Atau misalnya nih, sebelumnya, oh ya, saya belum tanya dulu kabar Ibu Ana nih, Masya Allah. Apa kabar, Bu? Kabarnya? Sehat. Sekarang aktivitasnya, alhamdulillah, Bu ya. Efek apa tuh? Efek minum PCO. Masya Allah. Baik, sekarang aktivitasnya apa nih, Bu, selain bisnis? Yang jelas yang paling pokok adalah ibu rumah tangga. Wah, itu profesi utama. Iya, profesi utama. Yang lainnya ya insya Allah berusaha untuk ikut berdakwah. Ya, dikit-dikit sebisanya. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Jadi aktivitas utamanya seorang ibu rumah tangga, aktivis dakwah. Jadi pengusahanya sampingan, Bu, berarti. Iya. Masya Allah. Jadi sebagai porosnya dakwah, buat pengusahanya untuk menyangkai.
Oh iya, siap-siap. Baik, kita sudah kenalan sama ibunya, terus saatnya kita tanya-tanya. Jadi tadi nih Bu, baru kita masuk ya, kan inspirasi dari bisnis VCO. Nah, kalau kita lihat sebenarnya VCO itu apa sih Bu? Gitu. Sebenarnya kalau saya panggilannya Jeng Ana. Oh, Jeng Ana, baik. Karena orang Jawa Tulen ya. Jadi biasa dipanggil Jeng Ana. Saya memang asli Buantul. Buantul gitu. Ya, pertama itu kalau untuk apa sih itu VCO? VCO itu minyak kelapa murni yang itu diproses itu tanpa pemanasan. Sebentar Bu, ya. Mic-nya agak kecilan nih ternyata. Gimana ya? Kalau di luar aja. Ya, di luar aja. Soalnya ada yang kurang kedengeran. Sudah kedengeran kah? Sudah kedengeran Bapak Ibu suaranya? Sudah, oke. Oke, saya ulang ya. Apa sih itu VCO? VCO itu adalah minyak kelapa murni. Itu yang dibuat tanpa proses pemanasan, tanpa penambahan bahan kimia, tanpa ada penjernihan ataupun bleaching, benar-benar itu pure murni. Jadi diambil dari olahan dagingnya, daging kelapanya. Itu nanti kita ambil santannya. Nah, santan itulah yang kita proses. Dan kalau di tempat kami prosesnya itu masih pakai dengan sistem pancing fermentasi. Atau bisa istilah kerennya itu cool proses pendiaman. Bukan pendinginan, tapi pendiaman. Kalau pendinginan biasanya itu ada alat bantu mesin. Itu insya Allah juga ada impian untuk minyak juga. Saat ini masih kita pakai sistemnya. Jadi itu nanti hasilnya putih. Itu kenapa kok bisa bermanfaat karena tanpa pemanasan itu unsur-unsur di dalamnya itu masih utuh, Pak. Unsur-unsurnya itu ya kayak asam-asam esensial, kayak itu ada asam laurit, asam kaprit, miristat. Ya, sekilas seperti itu untuk VCO-nya. Itulah seperti itu. Minyak kelapa murni gitu. Jadi benar-benar tanpa proses yang macam-macam, hanya didiamkan aja. Gitu. Tapi hasilnya putih itu bening. Oke. Mudah kok bikinnya. Paling cuma 24 jam itu udah siap untuk dikonsumsi. Nah, jadi Brea melewati proses yang cukup panjang berarti. Iya. Kelapanya itu. Iya. Kelapanya memang iya. Dan itu juga untuk mendapatkan unsur-unsur yang bagus, maksudnya hasil labnya itu bagus, kadar lauritnya itu di atas 50%, itu memang kualitas kelapanya juga harus diperhatikan. Kelapanya itu harus yang kering, tua, umurnya biasanya di umur 10 sampai 12 bulan. Itu untuk bisa mendapatkan kualitas yang bagus. Tapi kalau kurang dari situ, biasanya kadar lauritnya kurang, nggak di bawah 50%. Padahal yang kalau untuk terapi, karena ini kan kandungannya minyak lemak jenuh berantai pendek, sedang. Padahal yang jahat itu biasanya yang berantai pendek ataupun panjang. Nah, yang berantai sedang inilah yang nanti netralkan gitu di dalam tubuh. Manfaatnya tuh luar biasa, VCO itu bisa digunakan dari umur 0 sampai nyerapunten lansia. Jadi aman nih, insya Allah. Salah satu produk herbal juga. Iya, termasuknya bisa dibilang herbal. Tapi untuk clue-nya 2011 itu keluarnya itu minyak VCO itu sebagai minyak makan. Jadi tidak harus untuk dijadikan herbal.
Tapi kalau secara empiris dan klinis itu memang sudah dibuktikan kalau VCO itu memang bisa untuk terapi kesehatan atau herbal. Seperti itu untuk penjelasan umumnya dari VCO. Ya. Seperti itu penjelasan singkat gitu ya tentang apa sih sebenarnya VCO itu, virgin coconut oil. Gitu. Ternyata memang dari berbahan kelapa gitu, yang manfaatnya juga luar biasa. Nah, karena ternyata sebenarnya artinya kalau prosesnya dan bahan-bahannya juga mudah artinya didapat Bu ya, kan kelapa ya, itu. Karena itu kan munculnya itu di tahun 2000-an itu. Itu memang karena dari tiga profesor dulu waktu lulus profesor dosen di UGM, termasuknya salah satu adalah Bapak Gaji. Itu memang ingin mengangkat mengangkat ini harga dari kelapa itu. Karena waktu itu diteliti kelapa di Indonesia itu 98% itu dikuasai rakyat, bukan perkebunan pemerintah gitu loh. Nah, di situ kan ada terutama untuk dinas pertanian, perkebunan, kehutanan, itu kan kok kelapa itu harganya murah banget gitu. Kan terus ada pengolahan hasil panen gitu kan, ada proses panen gitu. Nah, otomatis itu coba ditemukan ada penemuan kayak gitu, langsung disosialisasikan untuk nanti menaikkan harga jual kelapa. Dan ternyata benar, pertama kali saya buat VCO itu harga kelapa itu tidak lebih dari Rp200 Mbak per butir. Tidak lebih dari itu loh Mbak. Saya masih bisa dapat harga 100, 125, 150, paling tinggi itu Rp200 dulu harga kelapa satu butirnya. Karena VCO itulah, itu bisa mengangkat tuh petani jadi keinginan untuk merawat pohon kelapa itu lebih, menanam pohon kelapa juga lebih, karena hasilnya ada gitu loh, karena harganya juga naik. Setelah ada VCO itu pertama kali kenaikan itu langsung di 2 kali lipat, sampai 350 bahkan sampai Rp600 waktu itu. Dan sekarang udah sampai 6.000. Bahkan kalau di Ecer itu udah 9.000 gitu. Iya ya, luar biasa nih. Ternyata tidak hanya berarti dengan bahan baku yang mudah didapat, harganya juga murah ternyata lebih terjangkau. Dan terutama kan kalau yang dipakai untuk VCO itu yang tuak kering ya Mbak. Kalau tuak kering kan seringnya itu diemoi atau tidak disukain kalau untuk yang sayur kayak gitu loh. Kalau yang sayur kan senangnya yang matal ini yang umurnya di bawah 10 bulan, jadi pas semanten kalau orang Jawa bilang itu semanten, dan santannya banyak banget itu. Lah kalau yang kering kan seringnya disisihkan, otomatis harganya kan jatuh tuh. Kalau dulu tuh kelapa yang umur kayak gitu tuh pada nggak dimauin, nanti jualnya nanti berean, kalau orang Jawa bilang tuh BS kayak gitu loh, berean kayak gitu. Terus nanti belinya hanya di krus langsung iki sekian kayak gitu, nggak terus di bijian gitu Kak. Karena ada VCO itulah jadi naik tuh derajatnya. Tapi dulu benar-benar itu bermanfaat, karena kalau nggak tua kering kadarnya itu nggak masuk Mbak. Saya udah neliti tuh dari tahun 2007 sampai 2015 itu saya neliti kadar kelapa, kadar laurit atau asam-asam itu kelapa itu hampir terutama yang kalau saya itu ngambilnya dari Sulawesi, dari NTT, dari Bali pernah, dari Sumatera itu juga ada beberapa, terus yang dari Jawa itu hampir semuanya. Alhamdulillah saya bisa tahu tuh kadar laurit masing-masing kayak gitu. Terus mana yang paling bagus kayak gitu. Alhamdulillah bisa tahu. Belajar sih, dicateti itu. Masya Allah ya, jadi VCO ini menaikkan derajat kelapa. Iya, betul. Tapi juga menaikkan derajat kantong saya, Mbak. Sambil ngomong bisa dapat duit. Kan ini berarti menarik Bu ya? Iya, menarik banget. Kenapa sih harus pilih bisnis VCO gitu? Waktu itu tuh awalnya sih
setengah terpaksa waktu itu tuh. Kan saya tuh masih di apa awal-awal itu saya petani. Nah, saya ikut Gapoktan tuh. Tapi karena saya jadi pengurus, terus saya ada dari pelatihan dari dinas itu seperti itu, saya disuruh makilin untuk jadi pioner bikin VCO di Bantul gitu kan, dilatih. Terus nanti tujuannya adalah bahwa saya akan jadi juga pelatih yang lain ke kelompok-kelompok yang lain gitu loh, kapotan yang lain. Alhamdulillah jadi itu benar-benar saya belajar, saya praktek sendiri, saya langsung bisa setor ke waktu itu masih ke Galur karena sentranya masih di Galur, baru 2006 awal itu baru ke Bantul ada buka tuh 2005 akhir 2006 terus berhentinya kan karena gempa tuh. Makanya saya habis itu saya coba ekspor sendiri untuk bisa jual VCO karena ternyata hitung-hitungannya masuk. bisa bantu banget gitu loh untuk nambahin income yang biasanya harus nyadeng nunggu suami gitu tuh. Setelah bikin itu tuh udah bisa nyambi ngomong, masih bisa ngurus rumah kan, soalnya habis bikin ditinggal tidur bisa, ditinggal nyapu bisa, ditinggal tahajud bisa, ditinggal gitu, tetap bisa ditinggal ada gitu. Jadi berbisnis dari rumah dong. Betul. Apalagi sekarang pandemi. Benar-benar di rumah. Berarti kalau dengan pandemi gitu ya. Nah, produk dari VCO gitu kan, ibu jual VCO nih. Brandnya pasti kalau VCO itu kalau saya tuh lihatnya kan brandnya tuh kelentik putih gitu. Kenapa Bu milih namanya itu harus kelentik putih? Itu cukup aneh ya, sampai saya tuh lihat bahkan kok saya waduh itu Bu kok jadul banget sih gitu, tapi saya nggak peduli terus terang karena apa, saya ingin mengangkat citra saya sebagai seorang Jawa, bukan saya rasis ya, tapi maksudnya saya mau menunjukkan diri saya gitu loh. Oh ini produk khas dari Jawa, makanya tagline-nya juga kiat warase wong Jawa. Yo VCO kleput kayak gitu, kelentik putih. Kiat warase wong Jawa itu adalah ini loh salah satu caranya untuk sehat dari Jawa gitu loh. Kiat warase wong Jawa. Jadi kiat sehatnya orang Jawa itu minum VCO kleput atau VCO kelentik putih. Kelentik itu minyak kelapa, Mbak. Mau dia dipanasi, mau dia didiamkan, yang namanya minyak yang dari kelapa lokal, bukan kelapa sawit, bukan kelapa apa, tapi intinya kelapa, itu namanya kelentik orang Jawa itu bilang. Makanya kalau orang bikin minyak kelapa, sebutannya aging lentek po, baru bikin minyak kelapa. Tapi karena kalau VCO itu putih, bening, kok Dila aku nggak bawa ya, nggak bawa sampel ya, nah itu bening putih gitu. Nah itu makanya saya kasih tambahan belakang putih, kelentik putih gitu. Karena ada sesuatu hal kesini saya belajar branding bersama Bisyara. Waduh menyebutkan ini bersama Bisyara. Waduh, ada Coach Alfian, ada Dr. Sirka. Waduh. Nah, itu akhirnya saya memutuskan untuk saya singkat supaya orang itu lebih enak gitu loh, minyak leput gitu. Aneh tapi enak dilihat, didengarkan, diucapkan leput. Padahal itu hasilnya kelentik putih. Jadi dari kata kelentik itu bisa memperkenalkan internasional ya, betul. Ini loh minyak kelapa gitu. Dan ini asalnya langsung bisa tahu dari Jawa, kelentik. Oh ini bahasa apa sih gitu. Pasti orang akan tanya, kok kelentik itu? Kalau orang yang nggak paham, aneh juga ya gitu, kelentik ya. Sekarang kan pada orang suka yang unik-unik kan lah. Nah, makanya itu saya coba nangkap momen itu juga sih. Baca peluang Bu ya. Betul. Baik, berarti bukan dengan sekedar nama yang unik aja gitu, tapi ada maknanya. Iya betul. Baik. Nah kalau tadi kita bahas tentang brand,
Kemudian kenapa sih harus milih VCO? Terus apa sih Bu sebenarnya khasiat dari VCO itu dan gimana makainya gitu Bu? Kalau VCO Atau langsung diminum atau gimana? ya mungkin bisa keluarnya itu kalau di ke apa namanya ke bagian pangan atau di perpajakan Kalau saya tahunya intinya clue untuk makanan itu disebut minyak makan karena memang bisa dimakan langsung langsung diminum dimakan itu bisa. Dan itu memang efeknya memang apa ya bagus banget karena kadar-kadar asam-asam laurit itu asam-asam yang esensial yang di dalamnya itu Mbak. Dan dari beberapa minyak yang ada satu keunggulan VCO yang tidak didapat dari minyak lainnya. Bahkan zaitun, habatus sauda aja tidak ada di situ. Kalau VCO itu ada kepo nggak ini? Itu yang bilang itu dokter Yahidul Akbar itu bahwa hanya minyak VCO lah yang tidak perlu mampir untuk diolah dulu, tapi langsung ke pembuluh darah untuk langsung dia berubah menjadi energi. Dia bisa langsung tuh. Karena apa? Unsur dari 3, terutama asam laurit, asam esensial itu ada 3 terutama ya, itu asam laurit, asam miristat, sama asid. Itu kalau udah ketemu enzim mulut tuh, dia akan langsung berubah menjadi monolaurin. Itu diteliti tahun 2005 kalau nggak salah, kalau nggak 2004. Antara 2002 sampai 2005. Itu diteliti molekulnya itu berubah, Mbak. Saat asam-asam esensial itu ketemu dengan enzim mulut, itu berubah menjadi monolaurin. Monolaurin itu langsung tuh ke pembuluh darah. Nah, itu langsung dia akan mencari ada virus, bakteri, patogen, kayak gitu untuk diselubungi. Soalnya saya pernah lihat ininya rekamannya itu loh, waktu itu kan dilalah saya itu dilalah itu kebetulan Mbak bahasa Jawa Mbak medok niki wong Jawa gitu niki. Nah itu langsung diselubungin itu. Jadi monolaurin itu tugasnya menyelubungi virus, bakteri, patogen kayak gitu untuk nanti dibunuh secara pelan-pelan. Jadi modalnya diselimutin dulu kayak gitu, tapi terus langsung nanti dibunuh dia pelan-pelan mati. Otomatis membersihkan tuh. Selain itu juga menjadi energi dalam tubuh. Nah kalau orang keto barang itu pasti amunisinya VCO. Sama. Puasa itu selain kurma, saingan lah. Kalau saya bisa menyebutkan kalau VCO itu zaitunnya Asia. Kan di sini kesulitan ya nanam zaitun ya. Nah, gantinya VCO aja deh. Luar biasa. Jadi khasiat dari VCO itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk ya, terutama untuk imun kayak gitu. Bahkan luar dalam, Mbak. Karena ada kandungan di VCO itu iodium valvoe itu pada karo zodium, Mbak. Kalau untuk luka cepet banget. Di sini tuh saya kemarin ini udah langsung lukanya udah samar. Jadi kalau kita contoh yang sudah itu yang praktek itu kan kayak orang penyakit diabetes kayak gitu. Tapi memang sih yang namanya herbal itu pasti ada titok. Titok itu nanti kesakitan dulu karena apa? Itu perang kan di dalam tempur gitu. Jadi otomatis biasa itu ada gejolak dalam tubuh. Tapi paling cuma 3 hari aja deh, nggak lebih. Yang sudah saya alami, maksudnya saya nemuin para yang minum yang konsumsi VCO itu memang seperti itu efeknya gitu loh. Dan bahkan pernah ada yang benar-benar saya ikutin, beliau itu pertama kali saya tahu, saya membuktikan bahwa bisa untuk diabetes itu tahun 2007, Mbak. 2007 ada orang dari Bantul itu datang, bapak-bapak. Dia mengeluh sakit diabetes. Terus dia habis dari dokter, kata dokter, Pak sama disambung sama pakai VCO. Beliau beli ke tempat saya, selang sekitar 3 atau 1 bulan ya itu datang lagi cerita bahwa di pekan pertama kalau nggak kedua itu
kadar gulanya tinggi naik gitu, dia ketakutan, dia langsung ke dokter, kata Pak dokter nggak apa-apa Pak, coba teruskan, tapi kalau nggak kuat dikurangin aja dosisnya. Saya tanya tuh, saya catetin itu, saya lupa namanya. Itu akhirnya sekarang tuh sehat Mbak, alhamdulillah. Beliau udah nggak perlu ngire makan apa-apa, asal tetap dalam koridor menu sehat kayak gitu. Karena memang banyak penyakit itu karena dari pola makan sih. Luar biasa. Apa yang diproduksi itu produk-produk dari Kelenteng itu cuma VCO aja nih, atau ada yang lain? Ada, tapi memang bukan produk saya ya, jadi bukan produk Masyana. Kita kerjasama. Jadi VCO-nya ambil tempat saya, beliau yang yang produksi, ada yang dibikin sabun. Jadi memang kan VCO itu bisa untuk dikonsumsi langsung untuk dalam urusan kesehatan, imun, terus mencegah, bahkan yang sudah kemarin dipraktekkan itu ada yang kanker payudara itu, alhamdulillah itu bersih Mbak. Itu ada yang benar-benar didampingin, itu benar-benar sehat beliaunya. Dicek itu, dicek up sama dokter itu kankernya itu hilang gitu loh, negatif semua. Itu udah pernah. Itu yang melakukannya reseller kita itu terus cerita kayak gitu kan, jadi dia testimoni. Sekarang itu yang grade kayak gitu, yang sekarang kan banyak banget ya yang grade asam lambung. Wah itu alhamdulillah banyak yang cocok dengan VCO karena dia meredam kalau istilah klinisnya itu saya kurang bisa Mbak terus menjelaskan, tapi secara empiris saya sudah sering menghadapi gitu loh. Nah, itu kelebihannya di situ. Dan juga untuk luar, bahkan untuk perawatan gigi, mulut. Jadi mulut itu bisa gigi, bisa bibir gitu. Terus bisa juga untuk kulit, untuk ganti lotion kayak gitu bisa. Jadi VCO itu benar-benar manfaatnya tuh luar dalam, nggak cuma untuk dalam doang, tapi benar-benar luar. Makanya ada produk tuh untuk bayi aja bisa bikin telon, minyak telon. Dari VCO itu kan nanti anti nyamuk. Bisa. Jadi kalau pakai yang minyak telon yang ada VCO-nya, itu selama dia masih ada aroma di situ, nyamuk nggak akan gigit insya Allah, karena udah dibuktikan juga. Udah sabun, ada massage, bahkan tahun berapa itu untuk bikin sampo, bikin sekarang itu yang langganan saya itu dibikin minyak rambut, yang untuk berisa, nggak tahu berisa apa, maksudnya minyak rambut gitu loh. Kok bisa ya, bahkan untuk campuran parfum Mbak. Saya bilang, loh gimana kok bisa nyampur sama parfum kayak gitu. Jadi katanya saya sih dulu itu pernah membuktikan hanya secara langsung sih. Kan saya tuh nggak suka parfum ceritanya. Nggak begitu suka parfum yang umum kayak gitu. Nah saya kan dipakein tuh, dicobain sama teman. Nah saya tuh kan mulek kayak dulu Mbak. Jadi kayak mau, aduh ini gimana gitu. Nah saya kan pegang VCO, coba kan saya coba di tangan gitu loh, cuma di sini gitu. Udah ambu-ambunan kayak itu. Aduh pusing banget ya. Saya ambil VCO tuh, saya oleskan. Aromanya jadi soft Mbak. Saya jadi nggak jadi ulek-ulekan. Jadi alhamdulillah. Oh ternyata habis itu tuh saya pernah, kok dia tuh sering banget ambil VCO gitu. Itu kan VCO-nya di yang grade 2 Mbak. Nah, nanti saya ceritain VCO-nya jadi ada grade-grade-nya. Itu insya Allah saya menemukan udah pede. Itu kok ternyata kesini itu dia ngaku ternyata untuk campuran parfum, katanya menguatkan aroma. Tapi memang Allahu a'lam gimana cara dia untuk bisa menetralkan dulu, maksudnya supaya nge-mix itu loh, bisa mix. Kan kalau ada VCO-nya itu nanti bisa ngeplek tuh di kain. Tapi kok dia enggak gitu. Mungkin dipecah dulu VCO-nya dengan bahan apa, saya juga nggak tahu sih gitu loh. Tapi intinya dia tuh ngaku kalau untuk campuran parfum gitu loh. Katanya bisa membuat aroma parfum itu lebih kuat, lebih maksudnya lebih soft, tapi juga lebih kuat gitu loh. Kan lucu kan? Iya. Kayak gitu. Udah terus, alhamdulillah bener-bener manfaat yang wow banget gitu loh untuk VCO itu. Jadi saya yakin kan bahwa
tiap orang tuh butuh visi. Gitu. Jadi peluang usahanya tuh gede banget gitu. Apalagi yang itu tadi yang dari luar Jawa yang masih banyak kelapanya. Bahkan saya aja yang dari sini saya masih bisa jual itu gitu, walaupun saat ini masih di lokal-lokal. Pengennya ya seperti itu lagi, ekspor gitu. Bismillah. Berarti ternyata VCO itu bukan hanya bisa langsung digunakan, tapi juga bisa jadi bahan campuran. Bahan lain, produk lain. Iya. Bahkan kan sekarang ada skincare. Ya, skincare. Pokoknya yang maksudnya produk kosmetik gitu. Bahkan untuk salep itu kan sekarang juga gatal-gatal itu pakai VCO juga sembuh lah. Gatal-gatal. Belangnya itu hilang. Samar tiba-tiba hilang. Bekas luka. Iya. Wah. Tapi memang pelan. Kalau pengen cepat dibarengin sama yang lainnya, produk lainnya. Jadi luar biasa nih Bapak Ibu, ternyata VCO ini salah satu bisnis yang menarik banget gitu ya. Iya. Tetapi sejauh ini dari bahan-bahan bakunya tadi yang Bapak itu masih diambil dari Jogja atau udah ambil dari luar? Saya udah dari 2012-2013 itu mulai masuk dari luar Jawa juga. Saya waktu itu kita ekspor kan, kita bisa ekspor, kita dapat buyer yang membuat saya sebagai supplier tunggal kayak gitu. Jadi otomatis kalau kebutuhan kelapa dari lokal aja kan kurang. Kalau satu hari harus produksi 7.000 kelapa, padahal yang diambil hanya yang kering semua. Hasilnya kan berapa persentase itu persen dari apa panen. Kalau contoh saya dulu juga pernah jadi pembeli yang pengunduh itu. Kalau kita panen kelapa itu kan 2 janjang sebutannya itu. Jadi 2 tangkai kan itu umurnya yang itu biasanya panennya kan 3 bulan atau 4 bulan sekali itu. Nanti yang kering itu cuman tidak lebih dari 40%. Otomatis dari semua panenannya kalau 1.000 paling cuma dapat 300 bahkan kadang nggak nyampe juga. Kalau apalagi siklus panennya dia pendek, itu paling cuma 10%. Jadi kalau dia panen sekali panen dia dapat kelapa 100, paling cuma 10, 20, mentok-mentok 40 lah yang kering itu. Jadi otomatis kan kurang kalau cuma sini aja. Jadi saya ambil dari luar Jawa juga. Datangin. Kita kerjasama. Peluang juga untuk ini nunggu untuk bisa ekspor lagi. Nah, kalau kita searching gitu ya kan, misalnya saya mau beli nih VCO, search di Google, ternyata yang punya produk VCO itu banyak. Nah, apa sih bedanya Klentik Putih itu, VCO Klentik Putih dengan produk-produk yang lain? Kalau bedanya sebenarnya sih namanya kan namanya. Jadi itu ini kita harus bisa belajar membedakan intinya kualitas ya, kualitas. Kualitas kalau dari segi fisiknya dilihat gitu, harusnya VCO itu yang paling bagus itu tidak ada aura kekuningan, benar-benar putih bening. Seandainya efek ada kekuningan mungkin hanya karena botolnya atau kemasannya yang memang warnanya itu ada kekuningan, dia akan mengambil tuh siluet kuningnya. Nah, terus kalau dikocok, didiamkan, gelembungnya itu naiknya itu pelan, habisnya lama. Nanti ada gelembung kecil yang lama sekali itu dia hilang. Itu kadar airnya pasti di bawah 0,2. Tapi kalau dikocok kayak air putih, gelembungnya langsung hilang, nanti dulu. Biasanya kadar airnya tinggi. Itu dari segi fisik sebelum dibuka ya. Nah, kalau pengen lebih tahu lagi, lebih tajam lagi, dibuka, dicium aromanya, itu harusnya ke aroma minyak kelapa segar. Terus dirasa tuh, dijilat atau dirasa. Diputar juga kan, dibuka kan diputar, tutupnya diputar.
di aroma, kemudian dirasa atau dicilat. Rasanya itu rasa HP apa enggak? Getar. Rasa HP itu getar. Nah, itu harusnya kalau ditelan itu nyaman, Mbak, di sini. Diminum itu rasanya nyaman. Nggak ada tersisa. Kecuali kita sedang sakit tenggorokan. Kalau minum VCO itu otomatis dia akan langsung gatal kalau sedang mengalami mungkin sariawan, terus radang tenggorokan atau lagi batuk. Itu kalau minum VCO pasti dia akan terasa gatal di sini karena dia langsung bekerja. Nah, tapi maksudnya kalau sedang posisi kita nggak apa-apa minum, terus nggak tercekat di sini. Nah, itu enak aja, nyaman aja, itu kualitasnya bagus insya Allah. Dan VCO kelontik putih menjamin untuk itu insya Allah. Kalau ada yang komplain langsung deh 100% saya kembalikan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, jadi jangan salah pilih produk ya. Jadi pilih aja VCO merek kelontik putih gitu. Jadi banyak ya ternyata produk-produk VCO itu. Tapi kan juga nggak masalah juga kalau asal itu produknya dari Masyana Barakah Mulia karena terserah. Masya Allah. Kalau B2B kan pakai. Boleh juga. Yang penting itu tadi loh, kualitasnya. Boleh kok pakai minum yang merek apa, tapi hati-hatinya di situ aja. Bahwa ini kualitasnya bagus. Gimana sih cara mengetahui kualitas VCO yang bagus kayak gitu kan? Nah, di sini saya kasih trik tuh supaya jangan salah. Nanti kan ada beberapa merek yang memang dari VCO itu dari kita. Karena memang peluang usahanya ada juga yang untuk B2B, tapi memang itu tadi kita ada beberapa grade yang untuk B2B kita menyediakan. Dan awalnya itu memang saya eksplornya di situ, Mbak. Untuk ekspor, untuk kan memang yang kita sediakan yang curah atau sebutannya curah. Di situ. Jadi kadang kita bisa juga menemukan produk bukan merek kelontik putih, tapi kualitasnya kok kualitas kelontik putih. Dicek aja tuh di bawah by product. Oh, dari MBM, udah itu produk kita. Maksudnya ada kita terus mereka rebranding. Begitu. Sumbernya tetap sama perusahaannya, Bu. Iya. Masyana Barakah. Betul. Dan di sini kan saya wakilnya, ownernya Masyana Barakah. Jadi yang diiklankan semuanya ini. Jadi dengan khasiat yang luar biasa, terus juga dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Terus VCO juga bisa jadi bahan-bahan untuk produk-produk yang lain ya. Betul banget. Berarti ini salah satu bisnis yang sangat-sangat menarik gitu, sangat berpeluang. Nah, bahkan tadi gitu dapat informasi gitu bisa sampai diekspor gitu ya. Nah itu gimana sih Bu? Kok bisa gitu kan? Akhirnya go internasional di sini. Sebenarnya bukan saya yang hebat ya Mbak. Bukan saya yang hebat. Allah aja tuh yang datengin karena waktu itu tuh saya tuh belum seperti ini, maksudnya belum belajar bareng Alfian, belum belajar muamalah, belum tahu waktu itu masih zaman saya lihat. Saya tuh hanya nyadong waktu itu. Saya hanya baru sukanya kemana-mana bawa kartu nama kayak gitu, jadi men-sales diri. Terus kemana-mana sok kenal sok dekat, ngomongin tentang VCO kayak gitu. Terus dilalah itu tadi pakai MLM Mbak, tapi bukan multi marketing, multi level bukan, tapi mulut lewat mulut.
Itu ceritanya. Jadi ada yang bawa ke rumah. Dan itu waktu itu kan memang saya udah neliti tuh, maksudnya saya eksperimen terus. Gara-gara di tahun 2007. Jadi awalnya tuh kita kan sebelum awal bikin tahun 2004 sampai 2006 sampai gempa itu bahkan sampai setelah gempa jadi 2006 itu saya masih jualnya itu masih belum finishing, Mbak. Diterima di namanya sentra. Habis itu saya belajar tuh mencuri ilmu untuk bisa nyuri, Mbak. Saya benar-benar nyuri. Tapi katanya kalau nyuri yang bagus, nyuri ilmu itu halal katanya. Saya tanya Ustadz, halal itu Bu? Jadi nggak apa-apa. Terus untuk bikin penyaringan, alhamdulillah saya belajar. Waktu itu belum ada internet, Mbak. Saya sampai nyari buku-buku. Apa sih tahu tentang VCO? Saya coba menguasai knowledge produk. Saya belajar, terus saya nekat untuk daftar Dinkes. Terus akhirnya di tahun 2007 itu ada pembeli yang subhanallah, masya Allah, bukan subhanallah, masya Allah. Karena kritik beliau, saya tuh berjuang keras untuk bisa bikin penyaringan yang bagus. Terus saya selalu menulis atau bereksperimen bagaimana sih terus berinisiatif untuk menemukan grade, Mbak. Di situ awalnya. Ini kalau yang tak ambil tak jual beliau tuh hanya yang ini, terus ini mau untuk apa gitu kan? Kan hasilnya kalau kita manual itu panennya kan bertahap, Mbak. Nggak bisa satu kali jadi itu langsung jadi semua, jadi VCO bagus semua, nggak bisa. Harus bertahap, ada panen pagi, sore, kayak gitu kan. Nah itu saya belajar di situ untuk menemukan grade itu sampai fix itu di tahun 2010. Untuk bikin pancingan aja saya sampai 9 bulan, Mbak. Fix bikin pancingan yang bagus supaya hasil VCO-nya juga selalu bagus. Tidak boleh tidak menurunkan kualitas kayak gitu. Terus untuk nge-make untuk bisa menemukan kualitas grade A, grade 1, grade 2 itu juga sampai 2010. Baru kemudian saya keluarkan, fix inilah grade A kami dari Masyana Para Pamuya, ini grade 1 kami, ini grade 2 kami. Silahkan memilih. Kalian butuhnya yang apa? Yang bagus harganya sekian, yang sedang harganya sekian, yang hanya untuk untuk kosmetik, biasanya untuk kosmetik itu harganya sekian. Itu juga butuh cukup lama tuh eksperimennya. Terus harus mengetahui juga kadar-kadarnya. Terus jadi otomatis biaya labnya juga jadi tinggi karena kalau umum kan hanya satu tuh VCO gitu kan. Kalau saya harus 3. Grade A tuh labnya, hasil labnya seperti apa, grade 1, grade 2, terus ini kemarin kelapanya dari mana saja, saya harus tahu. Oh kemarin nih penyaringannya itu seperti apa, bikin penyaringannya itu juga cukup lama, itu bisa fix supaya kadar airnya tidak lebih dari 0,2. Nah di situ akhirnya di tahun 2012 tiba-tiba ada temen tuh bapak tamu, ternyata buyer. Saya nggak tahu awalnya, beliau order gitu. Tiba-tiba kok ordernya kok banyak ya, saya bilang gitu. Saya terus Bu harus yang benar-benar bagus ya, ini soalnya dibawa ke Jepang. Wow, saya bilang gitu. Setelah ketemu akhirnya beliau juga datang lagi, terus fix order sampai ribuan liter. Terus untuk pertama itu beliau setiap pekan itu ke rumah untuk ngecek hasil kualitasnya, dilabkan. Terus setelah itu udah semakin akrab, dia cerita ternyata beliau itu sudah ngambil sampel dari ujung barat sampai ujung timur. Alhamdulillah yang masuk untuk ke Jepang itu tempat kita karena ada 2 yang tadi yang saya sebut iodium valvo sama satu lagi valvo yang di tempat VCO kami itu masuk di situ. Nah di situ mulai tuh gencar. Alhamdulillah sampai 2016. Tapi karena pengaruh masa jahil, kita masih main riba. Naudzubillah. Jangan ketemu lagi deh. Sudah. Saya alhamdulillah banget sama Allah diminta hijrah, dipaksa Mbak. Dipaksa untuk hijrah. Total saya digulingkan sama Allah. Dari situ saya belajar, saya terpekur, saya coba untuk
evaluasi lah. Alhamdulillah di situ saya ketemu jalannya, saya ditemukan dengan saya mencari komunitas-komunitas yang mendukung hijrah saya. Alhamdulillah saya ditemukan dengan komunitas Muslim. Mungkin bisa saya sebutkan ya, karena saya tidak mungkin melupakan, saya tidak mungkin meninggalkan mereka, kayak IBF, KPMI, terus RCC kayak gitu, yang sekarang udah berubah berganti-ganti nama. Itu saya di situ saya tahu kesalahan saya pokoknya itu riba. Wah, Masya Allah. Di situ saya coba ulang. Wah, mental miskin tuh banget, Mbak. Mengerikan tuh mental miskin tuh. Di situ saya jangan ditanyakan jumlahnya ya. Malu saya. Berapa saya sampai sekarang sih mungkin masih berjalan, belum selesai. Tapi yang setidaknya riba saya udah selesai dalam waktu 1,5 tahun waktu itu. Itu juga berkat bimbingan coach-coach saya. Maksudnya yang saya tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu sih, nggak bisa. Tapi disitulah awal saya untuk bisa mengenal Islam dengan lebih baik, gitu, benar-benar kafah gitu. Di situ saya belajar, saya bisa tahu orang berislam tuh nggak boleh setengah-setengah. Terus kayak orang prasmanan juga sing enak sing kayak itu kan awal-awal itu ya Allah, apalagi kan saya ketemu Ustadz Firly, mungkin saya termasuk murid yang ngeyel dan tapi juga paling dablek itu muridnya Dokter Sirkah yang paling ngeyel dan dablek. Kalau udah matur itu adanya itu cuma ngeles Mbak saya tuh. Jadi masih berpikiran, loh ini kan masih anu gitu. Sampai ya Allah, nggak tahu deh. Untung beliau tuh sabar banget sama saya sampai sekarang membimbing saya itu Mbak. Subhanallah, Masya Allah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu loh. Ya Allah gitu. Nah, dari situ saya belajar, terus akhirnya ketemukan permasalahannya, evaluasi. Oh, ternyata di sini. Terus juga dari segi ikhtiar buminya juga saya masih salah waktu itu, masih manajemennya kacau balau, manajemen keuangan, manajemen ini dan itu. Luar biasa pokoknya. Dari situ saya menggali itu awalnya. Oh, modal itu nggak harus pakai riba, ternyata cukup dengan skill. Itu saya bangkit tuh awalnya saya coba melihat apa sih yang saya punya gitu kan. Ternyata walaupun saya hanya ibu rumah tangga, saya punya satu tuh. Waktu itu keahlian bikin VCO yang bagus. Itu saya kunjungi itu, Mbak. Waktu saya mau bangkit pertama di akhir 2016, 2017 awal. Nah, akhirnya saya coba tuh, ya, the power of negosiasi berjalan. Saya coba untuk bangkit. Akhirnya ketemulah teman-teman yang sefrekuensi di situ. Akhirnya saya belajar untuk nego, coba menarik lagi pelanggan-pelanggan lama kayak gitu kan. Nah, di situ saya coba buka peluang sama teman-teman kayak gitu. Ayo bareng-bareng. Tapi waktu itu juga masih banyak yang salah tuh karena belum belajar sirkah nih sama daftar sirkahnya. Itu masih banyak yang salah itu akad-akadnya. Nah, jadi kalau kemarin dibedah itu jadi batal. Akadnya batal. Nah, terus alhamdulillah jalan-jalan di tahun pertengahan 2017 sampai akhir 2018 selesai itu. Selesai yang riba. Nah, terus alhamdulillah 2019 2020 saya harus melandai lagi tuh. Nah, di situ mulai saya berpikir untuk mengembangkan, saya mulai cari ilmu lagi, belajar, ikutin workshop, ikutin ini, terus saya coba terapkan. Karena ternyata itu tadi Mbak, kalau kita cuma berilmu, kita nggak action sama aja. Nah, saya waktu itu juga kayak gitu, suka begitu loh. Aku ibu rumah tangga. Ternyata nggak boleh. Justru karena seorang ibu rumah tangga. Dan kita ada peluang banget gitu loh. Sambil ngomong, sambil ngurusin rumah. Ternyata masih bisa gitu loh.
Ya kita cuma belajar mendelegasikan. Kalau dulu awal dari nyukil sampai ngemas sampai ngirim itu saya kerjakan. Sampai tidur itu cuma 3 jam Mbak sehari. Sambil ngomong nganter anak sekolah, jemput dari Jogja, pulang karena harus jemput anak, naruh anak di rumah, dandanin, dulang, nanti tak ajak lagi, tak erot gitu, tak ajak ngirim. VCO lagi sampai sore pulang nanti habis maghrib sampai dia tidur di erut-erutan naik motor itu saya erut di belakang dia sampai tidur itu biasa dulu Mbak. Belum belajar mendelegasikan pekerjaan. Habis itu dari 2019 itu saya belajar, saya ketemu Kof Martin, saya ketemu semakin akhirnya di tahun 2020 akhir saya pokoknya udah nekat tuh atur sama Ustaz Fidi Bisyarah ID karena Bisyarah udah ada itu 3 bulan Bisyarah berdiri saya matur saya didampingin, saya mau bedah semua usaha saya dan alhamdulillah sekarang Mbak saya bisa tahu medsos padahal saya itu benar-benar IT. Hello, aduh saya pusing 7 keliling. Wah, kalau medsos itu ya Allah bikin blog aja itu hanya karena pelatihan di dinas, Mbak. Tapi itu juga cukup mengangkat. Jadi awalnya saya terangkat itu gara-gara teman-teman. Saya tidak akan melupakan kebaikan ya Allah. Semoga yang nanti hanya Allah lah itu kebaikan mereka itu. Saya dibikinkan YouTube. Nah, disitulah mulai. Terus saya belajar terus terutama sama waktu itu masih seringnya sama Kof Martin kayak gitu kan. Nah, itu saya didampingin untuk itu branding. Nah, dulu kan merek desain label saya tuh jadul banget loh. Ih, ngeri pokoknya. Wah, di situ saya belajar tuh. Jadi nggak boleh berhenti belajar deh. Terus kalau dapat ilmu apa itu harusnya tuh langsung coba kita telaah dulu ya, kita ambil dulu, terus kita urai kemampuan kita sampai di mana, itu langsung kita kerjakan, jangan didiamkan, disimpan di dalam buku catatan, nggak boleh, langsung tulisin PR, terus ini apalagi diurutkan, kita kerjakan gitu loh. Ya alhamdulillah pelan tapi karena memang ya mungkin ada 1-2 kelemahan saya, satu ibu-ibu kayak gitu. Faktor katanya gitu kalau anak-anak saya bercandain. Dasar umur. Kayak gitu. Jadi seringnya loadingnya lama. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ada yang selalu nampingin, yang mentoring. Pokoknya peluang usaha itu banyak banget di VCO. Kalau ada yang mau bekerja sama itu untuk masyarakat Barokah Mulia itu terbuka sekali. Ada yang B2B, ada yang B2C. B2C itu jelas sudah yang tinggal jual, bermerek, proput. Ada reseller, ada distributor, ada marketer. Marketer itu tukang jualin, makelar. Kalau reseller jual beli, tapi ada ikatan di situ. Distributor lebih ikatan. Itu bisa mengembangkan. Otomatis sistemnya juga sudah ada dibuat, diajarin kemarin. Sudah, dan insya Allah syar'i. Karena itu tadi didampingi. Iyalah, siapa lagi? Tuh, pokoknya semuanya sudah dibedah. Alhamdulillah insya Allah sudah akad-akadnya sudah syar'i. Dan juga ada kita peluang ada lagi pelatihan. Mungkin yang jauh-jauh tidak harus datang ke Masyana, bisa online. Bisa hubungin tuh nanti di Masyana, admin Masyana kalau mau pelatihan bikin VCO. Tuh, peluangnya banyak. Mau yang hanya sekedar bikin bisa. Mau yang didampingin sekaligus jadi pengusaha VCO, mungkin beliau modalnya tinggi. Aku punya tempat, aku punya duit, tapi aku belum bisa nih bikin VCO, terus peluang usahanya gimana? Aku punya pesanan VCO yang gede, tapi aku belum bisa produksi. Tolong dong dibikinkan plan bisnis VCO-nya pabrik VCO-nya, kita bisa, insya Allah bisa bikin di luar Jawa atau gimana gitu, boleh. Ada, saya buka peluang itu
cuma sekedar latihan, pelatihan, atau sekedar kunjungan, boleh juga ada. Tapi memang saat ini untuk masyarakat berkah mulia mainnya PO, Mbak, untuk yang curah. Ya itu tadi, karena kita sudah tidak pakai modal riba, kita nggak pakai. Nah ini baru belajar juga sih Sirka. Semoga suatu saat kalau sudah jadi ya, karena masih ada bimbingan juga nih dari Bisara untuk keuangannya. Ada cuman keuangannya. J. Ya, luar biasa nih cerita-cerita dan inspirasi dari Bu Ana. Ternyata Bu Ana ini salah satu pengusaha yang bisnisnya dibimbing sama Bisara ini dari akad-akad muamalahnya sampai branding and marketing. Betul. Gitu ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga tadi boleh atau bisa juga untuk belajar gimana sih bisnis PCO itu. Betul. Boleh sama beliau langsung. Baik, ini karena sudah 1 jam kita tanya-tanya sama Bu Ana. Saya mau kasih info dulu nih, gitu. Mana? Mas operator. Saya mau kasih info. Jadi Bisyarah ID insya Allah akan mengadakan workshop yang ditunggu-tunggu nih. Kalau kemarin admin suka ditanyain kapan Bisyarah ngadain one day workshop sirkah gitu ya. Karena tadi seperti cerita Bu Ana, kalau kita usaha gitu, riba, itu ngeri banget Bu ya, efeknya gitu. Pokoknya. Nah, udah jangan pernah bentuk riba. Masya Allah. Nah, kali ini Bisyarah ID mau memperkenalkan gitu bahwa salah satu solusi untuk melakukan bisnis gitu ya, solusi permodalan tanpa utang riba adalah dengan syirkah. Nah, kali ini Bisyarah akan mengadakan one day workshop syirkah chapter Surabaya tanggal 4 Desember 2021 dari jam 8 sampai jam 5. Nah, Bapak Ibu bisa waiting list ke nomor pendaftaran gitu di 0853 3641 1135. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan sampai ketinggalan nanti nanya-nanya gitu ya. Kapan buka lagi? Nah, ini kita sudah buka. Dan materi-materi yang akan dibahas ini ada 16 materi yang sangat komplit yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Firly. Jadi jangan sampai lagi kebingungan syirkah itu apa gitu ya. Karena semuanya nanti akan dibedah oleh Ustadz Firly. Ada 16 materi dari pengertian syirkah, praktek bisnisnya seperti apa, hukum macam-macam syirkah, rukun syarat dan sebagainya gitu. Jadi silakan Bapak Ibu menghubungi nomor admin tadi biar bisa waiting list untuk Surabaya gitu. Ini adalah workshop offline ya gitu. Jadi lebih langsung berinteraksi sama pematerinya langsung. Oke, begitu. Sekilas info dari kami. Langsung saja kita masuk di sesi tanya jawab gitu. Nih, silahkan Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat atau bisa langsung ke on cam gitu. Silahkan. Siap. Nanti saya kasih nomor Ibu Ana, Ibu Zainab dan Ibu Rastuti. Nanti saya kirimkan. Silakan kalau ada yang mau ditanya-tanyain. Ya. Kalau tadi ada yang belum yang kurang jelas gitu ya atau belum ditanyakan nih. Nah, silakan nanyain sekarang. Siap. Oh, ini ada nih, udah satu nih Bu di atas. Kiat-kiat ekspor. Masya Allah. Berat Bu. Oh ya, silakan. Kiat-kiat ekspor. Kita jawab satu pertanyaan dulu nih. Kiat-kiat ekspor dulu. Silakan Bu. Jadi sebenarnya di awal kemarin waktu kasih judul saya itu udah komplain. Waduh. Saya itu aslinya bukan eksportir, mohon maaf, bukan eksportir. Hanya produk saya itu berhasil untuk diekspor. Karena apa? Karena saya menjaga kualitasnya. Saya menunjukkan, nah itu kiat-kiatnya, bahwa kita harus memberikan produk yang terbaik. Kita penawarannya adalah produk kita terbaik. Dan kalau yang orang ekspor itu pasti akan kapasitas.
Nah, kita memantaskan diri untuk bagaimana kita bisa membuat kapasitas yang banyak. Kita mampu nggak sih gitu. Nah, salah satunya itu kita mengukur diri kita sendiri dulu. Kita cek tuh kualitasnya udah benar-benar peak belum, ini masuk kualitas ekspor belum kayak gitu. Selama belum, ya itu tadi saya perjalanannya kan cukup lama dari 2007 sampai 2010 ya, waktu itu 2010 untuk eksperimen terus tentang kualitasnya. Nah, kalau yang nanti belajar itu langsung deh, nggak perlu melalui perjalanan panjang seperti itu. Insya Allah kalau belajar ke tempat saya langsung akan saya ajari untuk kualitas ekspornya produk VCO kayak gitu. Walaupun itu masih dalam kategori semi manual, belum pakai sentrifuge kayak gitu lah. Insya Allah bisa masuk ke depan. Nah itu di situ. Jadi kiatnya itu kita harus menunjukkan produk kita yang bagus, yang benar-benar standar nasional, internasional. Ya kita cari dong standar internasional itu seperti apa, gitu. Kita cari. Terus kita bagaimana untuk bisa mencapai itu? Oh harus yang kadar airnya di bawah 0,2. Ya sudah kita bikin produk yang harusnya VCO itu harus di bawah 0,2. Oh, harus FFA-nya tidak boleh lebih dari 0,3. Ya sudah, kita harus bisa tuh bikin produk kita itu FFA-nya tidak boleh lebih dari itu. Terus kadar lauritnya harus di atas 50. Bagaimana? Oh, udah pernah tuh saya bikin kelapa yang dari umurnya sekian nggak nyampe. Oh, berarti harus umurnya sekian. Berarti kita harus bisa konsisten tuh bikin produknya itu kelapanya harus dari yang umurnya 10 sampai 12 bulan. Itu udah dipastikan karena udah dicek berulang kali, oh ternyata kadarnya selalu di atas 50%. Nah, seperti itu. Terus apa? Nyari tuh buyer yang mau mengirim produk kita untuk keluar. Kita kerjasama. Yang saya lakukan kemarin, saya bersedia menjadi rumah produksi beliau. Kerjasamanya adalah bahwa rumah produksi beliau adalah tempat kami, beliaulah yang marketing untuk ke luar negeri. Alhamdulillah bisa. Kalau untuk ilmu sebagai eksportir sampai saat ini terus terang ya tadi ada unsur lola tadi Mbak. Kemungkinan untuk itu tuh belum mampu, karena belum mampu saya butuh orang lain. Nah, bagaimana? Ya kita coba tuh panggil, kita coba tawarkan tuh para buyer-buyer bahwa saya punya produk, saya kemampuan kami sekian. Terus nanti kalau ditantang jangan langsung nggak bisa, enggak. Bisa nggak Bu? Dulu kan sering kayak gitu. Orang teman-teman UMKM tuh saya kayak gitu. Bisa nggak? Saya butuh produk sekian kayak gitu. Satu bulan. Karena dia melihat, aduh aku ini. Aku nggak bisa gitu. Langsung jawab begitu. Kalau saya nggak. Saya coba dulu. Kita pakai negosiasi. Kalau untuk yang pertama sekian, bisa nggak? Boleh nggak? Uji coba dulu dong. Gitu. Jadi kita main negosiasi. Jangan langsung merasa nggak mampu, enggak. Terus nanti kita cari tuh, oh kalau produksi sendiri saya nggak mampu, saya kumpulkan tuh pengrajin. Dulu saya sampai punya pengrajin itu sekitar 10 orang. Saya datengin tuh kelapa ke tempat dia. Bikin VCO ya, VCO nanti saya ambil. Nah, itu saya kumpulkan dengan ketentuan kualitas yang seperti yang saya mau, dan saya juga sudah sebutkan, saya sampaikan ke buyer waktu itu, walaupun belum belajar muamalah Mbak, tapi saya jujur itu berusaha untuk di awal itu menyampaikan gitu loh, menyampaikan bahwa saya itu nggak produksi sendiri loh, tapi bos kayak gitu. Saya ada pengrajin kayak gitu. Nah itu untuk kapasitas, memenuhi kapasitas. Yang penting quality control-nya harus sama di situ. Dan alhamdulillah waktu itu saya bisa ekspor. Dan 1 bulannya rata-rata 5 sampai 10 ton. Bahkan pernah itu 15 ton udah pernah beberapa bulan itu. Di situ. Itu tipsnya ya untuk ekspor ya. Kalau kita nggak bisa sendiri, maksudnya ngurus sendiri jadi eksportirnya, jadi impor, ya kita
kerjasamalah sama orang gitu loh, ngukurlah kemampuan diri sendiri. Kalau saya apalagi saya ibu rumah tangga untuk kesana-sana, suami nggak ngizinin, nanti malah jadi mudarat kan ya gimana Mbak ya, gitu. Kalau orang eksportir harus mau kesana-sana pada seorang muslimah itu bahkan sebelum saya hijrah itu sudah paham untuk itu. Jadi saya makanya sampai hanya tunggu itu karena itu Mbak. Suami nggak ngizinin saya keluar, saya nggak. Waktu itu saya masih pakai ilmu Jowo. Wong wedok, orang perempuan kalau sudah jadi istri itu harus taat sama suami. Dan ternyata setelah memahami Islam, oh, Bel. artis ya. Oh, ada yang tanya? Ya, Ki. 1157. Ibu masih ada? Lanjut? Kayaknya udah. Insya Allah. Jadi kiat-kiat ekspornya itu yang pertama harus menjaga kualitas. Betul. Betul. Akhirnya layak menjadi yang punya kualitas bisa diekspor dan kerjasama sama orang. Betul. Kalau bisa. Ya, seperti itu kiat-kiat ekspor dari Ibu Ana. Oh, ini ada yang tanya juga. Yeah. Kalau mau jadi agen reseller produk PCO-nya, caranya gimana, Bu? Kalau secara detail Nanti bisa WA di ada nggak? Enggak. Nanti hubungi nomor admin biar dikirim, nomornya bisa tanya itu nanti di detailnya ada. Tapi kalau secara sekilas itu bisa saya jelaskan ulang bahwa kita ada dua versi, B2B dan B2C. B2C itu yang bermerek, jadi dengan tinggal jadi distributor atau reseller atau marketer, itu dengan akun-akun yang nanti juga bisa dijelaskan via WA, jelas. Itu tinggal jenengan materi-materi juga kita sudah siapkan. Tinggal jual intinya, karena udah bermerek, nggak perlu ngurus izin lain dan sebagainya. Tapi juga saya juga melayani untuk yang curah. Ada grade A, grade 1, grade 2. Tapi yang biasa yang untuk repacking itu adalah grade A. Jarang sekali grade 1 itu jarang. Biasanya untuk repacking itu grade A. Kita melayani repacking. Repacking itu boleh belinya curah, benar-benar literan, pakai trigen, terus mereka kemasin sendiri, mereka merkin sendiri, mereka jual sendiri dengan sistem mereka sendiri, itu monggo. Juga kita melayani untuk sudah botolan. Saya maunya sudah seharga, sudah dibotolin. Botolnya seperti ini, itu harganya berapa gitu. Nah, itu nanti kita juga melayani. Bahkan cukup modalnya itu cukup 500-an ribu. Udah bisa jualan PCO kalau di Masyana itu. Enak banget pokoknya. Terus nanti kalau untuk ngurus izin-izinnya gimana? Kita akan membantu. Boleh. Nanti kita kita support. Oh, saya butuh butuh fotokopi atau ini Ibu harus tanda tangan, kan udah sering tuh kayak gitu. Kita akan bantu di situ, akan support di situ. Terus ada juga yang maklon. Nah, kalau maklon itu memang terikat. Karena apa? Semua izinnya kita yang ngurus, mereka tinggal terima bersih. Bahkan kalau minta didesainkan label juga kita akan desain. Tapi memang harus ada minimal order, terus ada ikatan kontrak, maksudnya ada ikatan kerjasama yang jelas. Kalau yang maklon, tapi merek juga itu merek mereka. Saya walaupun itu izinnya dari kita, insya Allah itu kita tidak akan pakai selama beliau masih bekerja sama dengan kami. Dan itu tadi kalau sudah maklon, isinya tidak boleh dari isinya selain dari tempat kami. Kalau nanti kayak ya itu kalau memang melakukan hal itu sudah lepas, bukan urusan kami, biar urusan mereka sama Allah gitu. Kalau saya itu Mbak, saling percaya gitu loh. Sudah, pokoknya kita bikin mudah sistemnya kayak gitu. Pokoknya langsung hubungin aja tuh, nanti biar dikasih admin dia nomor Masyana Barakallahu ya. Nanti modalnya nggak harus banyak, cukup 500-an ribu bisa jadi. Kalau yang tinggal jual ya pakai yang bermerek Laput. Kalau yang mau merkin sendiri, karena kan ada karakter orang yang aku nggak mau tuh merek Laput, aku mau bikin merek sendiri. Ada beberapa. Terus ada yang perusahaan
Mereka kan juga pengen ekspor sendiri, tapi mereka untuk produksi nggak ada tempat, nggak ada maksudnya nggak ada sarana. Mereka cari seperti kami, kayak gitu. Itu boleh banget, monggo. Jadi PCO-nya dari Masana Barokah juga memberikan peluang bisnis yang luar biasa. Untuk Bapak Ibu sekalian bisa rebrand dengan brand sendiri ataupun langsung menggunakan merek Kleput Putih. Klentik Putih. Ya, Kleput. Klentik Putih. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silahkan. Mumpung masih ada Bu Ana nih. Jeng Ana nih di sini. Jeng Ana. Silahkan. Kalau ada. Berarti, oh iya, distributor dari VCO itu udah di mana aja nih Bu? Kalau distributor belum ada, kita memang baru mencari distributor. Oh belum, wah itu kesempatan berarti ya? Yang mau jadi distributor? Oke. Kalau ada reseller, ada hampir seluruh organisasi yang dan ada satu. Sumatera itu ada resellernya ada 3 dari seluruh Sumatera, dari Sumatera gitu loh. Ada 3. Terus yang Jawa, yang paling banyak itu Jawa Barat, Jakarta, Tangerang kayak gitu. Soalnya sana itu memang butuh banget untuk VCO, terutama pas masa pandemi itu. Masa pandemi itu untuk herbal yang ngapunten enggak turun. Justru peluang banget gitu loh. Dan apalagi terbukti kan, jadi saya kan ada program tuh untuk setiap bulan itu kirim donasi ke puskesmas. Mereka tuh alhamdulillah udah beberapa menyatakan makasih banget ya Bu, benar-benar bisa untuk imun gitu. Nah jadi saya ada kayak Mas Sana Barokah itu ada donasi gitu untuk ngasih PCO free. Kemarin ke seluruh puskesmas Bantul. Setiap puskesmas itu pegawainya ada berapa, di data kan, itu di Chelsea. Ya sedikit lah yang bisa dibantu dari Masana Barokah, ya bisanya itu ya kita kerjakan itu. Selain juga mungkin waktu awal-awal itu ada bagi sembako kayak gitu. Sisihkanlah 10% lah dari keuntungannya untuk bisa berbagi. Masya Allah, ini ada peluang bisnis yang sangat menarik dari Masana Barokah. Kayaknya ada beberapa yang tertarik nih, Bu. Nanti untuk nomor Ibu Ana, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi admin Bisyarah, nanti akan dikirimkan nomor Ibu Ana ya. Oke, ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu? Mungkin ada yang masih kurang jelas. Iya. Silahkan ditanyakan nih. Suaranya kecil banget ya. Oh, suaranya kecil. Suaranya masih kecil. Oh, ketutupan. Udah bisa keras. Nggak apa-apa nih kalau misalnya mau nanya langsung via Zoom tanpa via chat, boleh dipersilakan. Kalau mau on cam juga disilahkan. Terbuka banget. Atau mau cerita saya lepas dari ini, Pak? Waduh. Ngeri banget, Bu. Ngeri itu, berdarah-darah untuk itu. Pokoknya saya hanya pesen banget tuh sama teman-teman yang lihat acara inilah. Pokoknya walaupun kita seorang pengusaha, jangan pernah ambil riba, jangan pernah berhubungan dengan riba. Efeknya itu ya tadi dari segi ngeri banget, itu bener-bener naudzubillah lah, pokoknya jangan sampai lagi. Jangan, walaupun pemerintah kita itu mewajibkan, pemerintah kita tuh mewajibkan riba, kita jangan ambil. Kalau kita benar-benar umat muslim, jangan pernah ambil itu riba. Orang urusan karo pemerintah ya semen pemerintah, kita harus benar-benar
lost, kita jangan panik. Walaupun bilang cuma 0, cuma efeknya, naudzubillah pokoknya seperti kita tuh menyuapkan api neraka untuk anak-anak kita. Kalau riba kita gunakan untuk usaha, efeknya itu saya pribadi soalnya itu benar-benar Mbak, sampai sekarang aja masih itu Allah itu masih menguji, atau maksudnya untuk membersihkan itu tuh masih berjalan untuk membersihkan dari efek kemarin saya beriba itu masih saya alami gitu. Jadi yang belum terlanjur ya jangan coba-coba. Yang sudah terlanjur bersegeralah taubatan nasuha dan hijrah total. Dan juga kita benahi juga tuh muamalahnya Mbak. Dan memang saya sarankan beneran kok langsung hubungin dia Bisharoh. Beneran itu. Saya tuh juga sekarang sedang dalam bimbingan Bisharoh itu sedang berusaha untuk memantaskan diri untuk suatu waktu nanti bisa bersikah Mbak. Kalau saat ini saya masih mungkin bisa disebut pakai mudharabah ya, maksudnya pengadaan bahan baku kayak gitu. Karena kemampuan saya belum di situ, jadi saya baru proses memantaskan diri lah. Ya semoga nanti kalau sudah dibilang lulus sama Dokter Sirka, masih sekolah ini. Ini testimoni jujur ya dari salah satu klien misalnya ini nggak dibayar ya Pak ya? Bayar enggak? Merasakan manfaat sendiri dari apa yang diberikan oleh Bisharoh. Iya. Waktu itu kan saya aku wis ilmu amalah kata bener deh kayak gitu kan. Tapi ternyata yang setelah dibedah satu-satu ya masih ada yang kurang tepat Mbak. Maksudnya ya mungkin nggak salah-salah banget sih. Ada yang salah, ada yang nggak salah banget, ada yang remeng-remeng kayak gitu kan. Nah, alhamdulillah dari situ saya bisa diulas satu persatu, diurai satu persatu, diambil. Itu alhamdulillah ketemu semuanya. Walaupun kalau kesempurnaan itu hanya milik Allah ya Mbak. Sampai saat ini saya tetap masih belajar dan alhamdulillah masih selalu dalam bimbingannya Bisharoh. Walaupun saya tidak menampilkan bimbingan coach-coach saya yang lain itu juga masih banyak, karena ya contoh aja Imam Syafi'i itu gurunya berapa ribu, dan saya juga bahkan saat kita bertemu seseorang pun saya pasti akan mendapatkan satu ilmu, dan itu saya akan angkat itu sebagai guru saya, insya Allah. Baik, itu adalah gambaran gitu ya tentang perjalanan bisnisnya Ibu Afna. Dan di sini ada jangan lupa Bunda dong. Aman ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah tidak akan melupakan Bunda lah. Tapi aku janji mau ngasih hadiah sama Bunda Emma belum ya? Oke, nanti saya WA deh sama Bunda Emma. Jazakallah Bunda. Ya, sukses ya. Amin. Masya Allah. Senang dengarnya. Ini telat ngikuti karena lagi di Bandung, Mama sakit. Alhamdulillah. Ya, amin. Bunda ya. Mungkin semoga cepat sembuh. Iya, amin. Besok kalau udah pulang ke Jogja, kalau tak mampir lagi. Iya. Rindu udah lama. Lama banget gak kejumpa udah. Iya. Oke, sip, sukses ya, barokah. Oke, amin. Subhanallah udah. Baik, karena sebentar lagi kita mau selesai nih. Nah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin bertanya Ibu? Ini dengan maaf, ini saya baru mencoba ikut Zoom meeting seperti ini. Saya jadi bingung dari tadi, anak saya sudah masuk apa belum? Udah masuk.
Saya mau tanya ke Bu Ana. Ye. Saya kan asal dari Kebumen. Nah, alhamdulillah wilayah Kebumen itu banyak sekali ada petani kelapa. Ye. Dan minyak apa namanya, kalau saya bilang sih itu minyak lentik ya. Ye. Itu minyak lentik, setahu saya itu. Dan dulu juga waktu kecil itu saya sering melihat saudara itu cara membuat minyak lentik itu kok masih bau. Yeah. Masih bau kelentik itu, dan sampai sekarang pun yang berproduksi masih seperti itu. Mungkin apa namanya, dari Bunda ada pencerahan bagaimana caranya. Terus yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, daerah mana kelapa itu yang bagus untuk dibikin VCO? Oh, J. Sampun? Sekalian minta nomor. Untuk nomor nanti bisa hubungin admin bicara, bisa minta, insya Allah nanti kamu bisa terhubung dengan saya. Ya, saya jawab. Iya, Bunda, nggih. Bunda sinten tadi? Bunda Astuti. Bunda Astuti. Nggih, salam kenal nggih Bunda Astuti. Nggih. Dari Kebumen nggih. Nggih. Ya, untuk pertanyaan yang pertama. Asli Kebumen tapi tinggal di Jogja. Oh, udah di Jogja. Masya Allah, Gigi. Jadi untuk gitu, Gigi. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa proses yang dibuat saudara-saudara Bunda atau teman-teman atau saudara di wilayah Kebumen itu minyak kelentiknya itu masih berbau? Itu karena mungkin satu, beliau prosesnya tradisional dengan sistem pemanasan. Coba ditanyain dulu Bunda, mereka bikinnya caranya bagaimana gitu. Karena kalau VCO itu tanpa pemanasan Bunda, jadi hanya pendiaman saja. Terus walaupun pendiaman pun tanpa proses pemanasan pun juga harus ekstra hati-hati. Maksudnya alur produksinya juga harus diperhatikan, kebersihannya juga harus diperhatikan, terus apa hasilnya, waktu bikinnya juga harus diperhatikan, karena itu juga berpengaruh nanti di aroma. Kalau mereka bikinnya sudah tanpa pemanasan atau sudah sesuai seperti yang diajarkan waktu awal itu sama Profesor Dr. Bambang Setiaji yang sudah dipublis, maksudnya yang umum disampaikan di masyarakat, udah disosialisasikan bahwa bikin VCO itu seperti ini dan ini, nah, itu mungkin ada beberapa proses yang kurang sempurna Bunda gitu. Jadi otomatis aromanya tengik mungkin bisa di pemilihan bahan baku, kebersihannya waktu nyuci, mungkin ada bahan baku yang masih kurang bagus, maksudnya busuk atau banyak iitnya, kayak itu diikutkan, nyucinya kurang bersih intinya. Terus mungkin panennya kurang tepat waktu, karena ada jam ya Bunda untuk panen. Nah, kalau memang aduh, suaranya hilang Bu. Gimana? Halo? Suaranya kok hilang? Bapak Ibu yang lain juga suara di sini hilang? Udah. Sudah. Tadi Bunda udah dengar yang penyampaian saya yang di awal? Ya, itu diantaranya apa mungkin kebersihannya yang kurang, atau mungkin ada kelapa yang busuk, diantaranya itu yang. Kalau mereka prosesnya benar-benar proses VCO ya. Tapi kalau memang prosesnya itu model yang lama, maksudnya yang tradisional, yang model dibotok, kalau orang Jawa sebutannya dibotok atau dikerengseng, ada dua versi kan, ada pemanasan tuh ada dua sistem, botokan dan kerengsengan. Nah, yang botokan itu memang cenderung mereka akan tengik ya sebutannya, kalau orang Jawa bahasa kita itu tengik. Kalau saya tidak bilang tengik, kalau kula mboten bilang tengik, tapi menyengat, aroma kelapanya menyengat kayak gitu loh, aroma minyaknya menyengat. Nah, itu karena memang proses pemanasan kan kadar-kadar asamnya itu pecah Bunda.
dan teroksidasi. Padahal sifat alami dari minyak kelapa itu mudah sekali teroksidasi. Di situ makanya kenapa mudah Itu pemanasan dalam artian pemanasan api atau pemanasan apa, Bunda? pemanasan api. Kalau orang Jawa kan dipanasi, direbus. Kalau botoan itu kan direbus ya, Bun. Santan kita ngerebus air panas, santan kanil itu dimasukkan, diaduk-aduk sampai nanti agak menggumpal, itu baru langsung nanti kita peres kita peres, ambil minyaknya keluarkan itu. Nah, itu. Kalau yang di krengseng itu langsung santan kental, itu dipanasi, itu sampai nanti keluar minyaknya, terus dipisahkan. Terus nanti krengsengnya itulah yang biasanya dijual untuk ke gudeg, ke apa gitu. Namanya bluduk. Namanya ketak toh, Bun. Bodoan ya. Itu makanya aromanya menyengat. Itu kalau di tempat kami itu ada proses dari teman-teman kita itu ada yang diproses di refine, Bun, untuk jadi minyak goreng. Nanti hasilnya hampir seperti yang kalau di pasaran itu minyak kelapa di pasaran itu yang curah-curah itu. Seperti itu. Tapi memang lebih bagus. Jadi kalau yang untuk VCO itu jadi dari parutan itu didiamkan langsung. Oh, didiamkan. Iya, dipancing dulu, Bun. Kalau dari VCO itu tanpa pemanasan, jadi dipancing dulu. Jadi santan kanilnya setelah diperas kan ada bantuan air tuh. Nah, itu kita diamkan sekitar 1,5 jam untuk memisahkan kanil dengan air. Setelah itu airnya dibuang, kanilnya itulah yang kita proses, Bun. Itu ditambahi pancingan, yang pancingan yang sudah kita siapkan, yang pancingan itu VCO, wujud VCO yang bagus, yang kita buat sendiri. Nah, itu kita aduk sampai campur, terus nanti kita diamkan sekitar 12 jam. Nah, itu baru kita panen. Kayak difermentasi, Bu, begitu ya, Bu, ya mungkin ya? 12 jam kan pendiaman itu fermentasi, Bu. Iya. Oh, jadi tidak melalui proses ya, Bu. Misalnya kelapa dijemur gitu juga enggak ya, Bu ya? Kelapa di apa? Jemur. Jadi kalau enggak boleh kalau VCO. Nah, itu bedanya ya. Gitu. Kalau VCO itu harus kelapa segar, benar-benar dari batok kelapa yang maksudnya udah utuh itu terus dipecah, langsung dicukil, langsung diparut, langsung diperas. Nah, kayak gitu. Jadi sehari itu langsung prosesnya. Bahkan direndam aja, maksudnya nyukilnya sore terus dibikin pagi itu saya tidak sarankan karena nanti VCO-nya akan ada rasa atau aroma asam muncul. Jadi proses fermentasinya itu betul-betul dari santan segar gitu ya, Bu? Betul. Jadi situ terus nanti itu harus diperhatikan tuh penyaringannya juga nggak boleh telat. Kan kalau sudah disaring awal kayak gitu, saring awal kan cukup pakai kain aja ataupun itu penyimpanannya nggak boleh lebih dari 1 pekan. Kalau bisa sehari itu langsung dimasukkan ke penyaringan akhir. Jadi kalau menyimpan itu kalau sudah finishing, Bun, itu aman insya Allah. Oh gitu. Dan wadahnya harus tertutup. Wadah harus tertutup di suhu kamar, gitu kan, di suhu kamar. Jangan sampai kena sinar matahari langsung, jangan sampai di lantai atau di tembok kayak gitu. Nah, seperti itu kalau untuk penyimpanan VCO supaya tidak kena oksidasi karena memang itu tadi udah sifat alami dari minyak kelapa itu mudah teroksidasi, Bunda. Yang kedua, masih kurang jelas yang pertanyaan pertama? Enggak, bukan kurang jelas sih, tapi mungkin ada pertanyaan lagi berlanjut begitu, Bu. Nanti bisa via WA aja, Bunda, kalau untuk lebih detail ya, karena waktunya juga terbatas. Ya, untuk pertanyaan kedua tadi apa ya, Mbak? Aku lupa. Pertanyaan kedua tadi apa, Bunda? Yang kedua itu kelapa yang bagus itu dari wilayah mana untuk bikin? Sebenarnya hampir semua kelapa itu bagus asal ketuaannya itu masuk, Bun. Jadi umur cuman memang ada beberapa kelapa yang lebih unggul dari yang lainnya. Unggulnya itu dari segi aroma dan rasa. Dan kalau
mengatur komposisi. Jadi komposisi, keseimbangan komposisi antara asam-asam esensial antara satu dan lainnya kan sudah ada standar nasional sekarang itu muncul dari 2009 itu ada standar nasional bahwa VCO yang bagus itu kadar lauritnya harus sekian sampai sekian, ini harus sekian sampai sekian, kadar air maksimal harus sekian, FFA seperti itu kan Bun. Nah itu yang paling bagus yang sudah saya lakukan eksperimennya, saya labkan itu memang dari wilayah sepanjang pesisir selatan Bun, terutama Bantul. Bantul, kalau Kulon Progo aja hanya bagian yang daerah ini Bugel kayak gitu ke barat. Terus melompat Ciamis itu kurang bagus. Terus saya ke Banten itu bagus. Terus kalau ke timur itu ke Pacitan itu insya Allah bagus. Terus ada lagi kalau luar Jawa itu kalau yang sudah saya pernah labkan itu Sulawesi Bun. Kalau Sumatera itu daerah Kepulauan Riau sama Jambi. Itu insya Allah jadi yang ya Bu jadi yang relatif di pesisir pesisir pantai ya. Terus pesisir pantai dan mungkin ketinggian tanah unsur haranya juga harus diperhatikan karena pesisir pantai kalau di daerah Cilacap, Ciamis itu kemarin saya praktekkan itu kurang optimal. Jadi warna VCO-nya itu kurang putih, kurang jernih. Terus keseimbangan asam-asam esensialnya juga kurang bagus, Bu. Itu hanya untuk support aja. Jadi jadi kan saya kalau memang butuh banyak kan memang juga ambil dari wilayah-wilayah itu, tapi saya harus selalu nge-make dengan kelapa dari wilayah yang bagus seperti di Bantul kayak di lokal gitu loh. Jadi kelapanya selalu saya make. Contoh saya dapat nih dari Purworejo kelapa sekian ribu gitu kan dikirimi. Lah, saya produksi berapa sih hari ini? Saya harus punya asupan kelapa lokal Bunda untuk nge-make, untuk mencampur gitu loh. Supaya tetap kualitasnya sesuai standar seperti itu. Begitu. Nanti bisa WA nih Bunda, nanti biar dikasih WA bisa hubungin admin Syarah untuk minta WA-nya MPM admin. Nanti bisa ngobrol langsung ke saya, insya Allah saya jelaskan kalau mau belajar monggo. Ya, saya ingin belajar sama Ibu. Barangkali kapan Ibu ada mungkin pelatihan? Ada, udah membuka pelatihan nanti, saya. Ada profesional. Pelatihan kami bisa turut mensuplai ke Ibu. Monggo. Matur Bunda. Bunda Sunti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah ya sudah hampir jam 11, artinya sudah mau masuk nih waktu Jumat. Jadi karena sudah hampir 2 jam kita dibersama oleh Bu Ana. Masya Allah, semoga apa yang dibahas tadi gitu ya bisa mendapatkan inspirasi bisnis yang belum paham VCO jadi paham dan bahkan bisa juga ketularan membaca peluang ya, peluang bisnis yang menarik gitu ya. Ibu dan Bapak sekalian bisa menghubungi Bu Ana langsung nanti. Baik, karena kita sudah di penghujung waktu, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah khairan katsiran kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir, terutama pemateri kita gitu. Narasumber kita nih minggu ini. Terima kasih Bu Ana sudah berkenan gitu ya ke bicara. Masya Allah, sedikit insya Allah bermanfaat gitu. Dan semoga gitu ibu bapak sekalian bisa senantiasa hadir di acara dan kelas-kelas Bisyarah ID, terutama kelas Jumat berbagi gitu ya di setiap hari Jumatnya, dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang insya Allah expert di bidangnya gitu, dengan tema-tema yang berbeda juga gitu.
Jadi kita akan ada terus insya Allah demi tadi ya memberikan pengetahuan gitu ya kepada pengusaha-pengusaha Muslim Indonesia dan dunia. Baik, kita tutup forum kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rini mewakili Bisyarah ID dan Jeng Ana gitu, Ibu Ana gitu ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah kita mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Nanti jangan lupa WA admin yang minta nomor Ibu Ana ya. Nanti biar dikirimin sama admin Bisyarah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Ada Ibu Dian, Ibu Dian, Pak Kamarudin, Mas Penta di sini. Terima kasih sudah hadir. Ini ada nih. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Masya Allah. Insya Allah. Jangan lupa ilmunya di-share. Bagi Bapak Ibu sekalian yang juga belum follow akun-akun Bisyarah ID, bisa follow akun-akun sosial medianya Bisyarah ID, baik Facebook, Instagram gitu ya. Bisa di-follow untuk dapat update acara-acara terbaru dan terkini. Luar biasa.